Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Wahyuningrum yang akan membahas tentang kemiskinan mental yang terjadi. Kalau mau tahu selanjutnya, mari simak baik-baik videonya. Kemiskinan mental adalah kondisi di mana nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang telah lahir dari kemiskinan ekonomi meresap ke dalam jiwa seseorang di lingkungan sekitar. Ini bukan hanya sekedar soal malas, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri yang muncul karena hidup dalam kesulitan terlalu lama. Contohnya dalam kehidupan sehari-harinya adalah mungkin pola pikir. Pola pikir yang hanya untuk hari ini. Orang yang mengalami kemiskinan mental biasanya sulit diajak merencanakan masa depan, seperti menabung, investasi, atau pendidikan jangka panjang. Kenapa? Karena otak mereka terkondisi untuk bertahan hidup hari ini. Jika ada uang lebih, mereka cenderung menghabiskannya segera untuk kesenangan sesaat. Ya, seperti makanan enak atau barang konsumtif. Yang kedua, pasrah pada nasib. Hal ini adalah keyakinan bahwa miskin adalah takdir yang tidak bisa diubah. Seperti di lingkungan sekitar. Seringkali kita terdengar kalimat, kita mah orang kecil, jangan mimpi ketinggian deh. Atau mungkin padahal dampaknya mereka berhenti mencari peluang atau menolak bantuan yang sifatnya pemberdayaan karena merasa ya percuma saja. Yang ketiga, ketakutan akan kesuksesan. Ada tekanan sosial yang tidak tertulis di lingkungan miskin untuk tetap sama dengan yang lain. Karena jika ada satu warga yang mulai rajin belajar atau mencoba bisnis baru, seringkali lingkungannya justru mencemooh atau menyebutnya sok hebat. Akibatnya, seseorang cenderung menarik diri kembali ke level yang sama dengan lingkungannya agar tetap diterima secara sosial. Kemiskinan mental sangat mendalam karena bagaikan ia bekerja seperti penjara tanpa jeruji. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga merembet ke keluarga hingga tatanan masyarakat luas. Berikut adalah contoh dampak yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, langgengnya kemiskinan antar generasi. Hal ini dampak yang paling berbahaya. Ketika orang tua memiliki kemiskinan mental, mereka cenderung menularkan pola pikir tersebut kepada anak-anaknya. Anak-anak tumbuh dengan kepercayaan bahwa dunia mereka sangat terbatas. Akibatnya, rantai kemiskinan sulit diputus karena generasi berikutnya tidak memiliki ambisi atau keberanian untuk mencoba jalan hidup yang berbeda dari orang tuanya. Yang kedua, rendahnya sarapan pendidikan dan keterampilan masyarakat. Kemiskinan mental sering menganggap pendidikan sebagai pengeluaran, bukan investasi. Padahal dampaknya, angka putus sekolah tetap tinggi. Meskipun ada beasiswa, mereka lebih memilih anak bekerja kasar demi uang instan daripada sekolah bertahun-tahun untuk gaji yang lebih besar di masa depan. Yang ketiga, kerentanan terhadap eksploitasi, yaitu judi online. Yang ketiga, kerentanan terhadap eksploitasi seperti pinjol, judi online, penipuan. Karena selalu berada dalam survival mode dan ingin hasil instan tanpa proses, mereka menjadi target empuk skema cepat kaya. Dampaknya, banyak yang terjebak judi online atau pinjaman online ilegal dengan berharap ada keajaiban mengubah nasib secara mendadak. Hal ini justru memperparah kondisi ekonomi mereka hingga titik nadir. Mengatasi kemiskinan mental. Mengatasi kemiskinan mental jauh lebih sulit daripada sekedar membagikan sembako atau uang tunai. Yang harus diubah adalah arsitektur berpikir seseorang. Mengatasi kemiskinan mental jauh lebih sulit daripada membagikan sembako atau uang tunai. Karena yang harus diubah adalah arsitektur berpikir seseorang. Mungkin ini adalah solusi praktis yang bisa diterapkan di lingkungan sekitar, yaitu satu, sosialisasi melalui sukses story, lokal role model. Orang dengan kemiskinan mental sering tidak percaya pada teori, mereka butuh bukti nyata. Yang solusinya menghadirkan sosok yang berasal dari latar belakang yang sama. Misal, anak tetangga yang berhasil kuliah atau warga yang sukses merintis UMKM dari nol. Kenapa sih? Karena ini menghancurkan narasi kita. Narasi kita mah orang kecil nggak bisa sukses. Ketika mereka melihat orang yang sama dengan mereka berhasil, tembok mental mulai retak.
Yang kedua, pendekatan, bukan sekedar donasi. Bantuan berupa uang seringkali habis dalam sekejap karena pola pikir konsumtif. Solusinya, program bantuan harus dipaketkan dengan pendampingan mentoring. Jika memberi modal usaha, sertakan pelatihan mengelola uang atau literasi keuangan sederhana. Seperti langkah nyata, ajarkan cara memisahkan uang untuk modal, uang untuk makan, uang untuk tabungan darurat. Yang ketiga, membangun small wins, kemenangan kecil. Seseorang yang sudah kehilangan harapan butuh dibangun kembali rasa percaya dirinya melalui keberhasilan-keberhasilan kecil, yaitu berikan tugas atau target yang mudah dicapai terlebih dahulu. Seperti dalam program PKK atau Karang Taruna, libatkan mereka dalam proyek kecil yang hasilnya langsung terlihat. Rasa bangga saat berhasil menyelesaikan sesuatu akan memicu hormon dopamin dan perlahan mengembalikan self-efficacy, keyakinan diri. Seperti dalam program PKK atau Karang Taruna, libatkan mereka dalam proyek kecil yang hasilnya langsung terlihat. Rasa bangga saat berhasil menyelesaikan sesuatu akan memicu hormon dopamin dan perlahan mengembalikan keyakinan diri. Yang keempat, pendidikan karakter dan growth mindset sejak dini. Untuk memutus rantai-rantai antar generasi, intervensi harus dilakukan pada anak-anak. Yang solusinya adalah sekolah atau komunitas belajar di lingkungan tersebut harus menanamkan growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Dan seperti ajarkan bahwa kecerdasan dan nasib bukan sesuatu yang tetap, melainkan bisa diubah melalui usaha dan strategi yang tepat. See you!